DPD ke bupati itu apakah nggak turun kelas gitu, Bang Sukur? Ya sekarang kita nggak bicara kelasnya, Oh ya, oke. tapi Ya. bicara manfaatnya. Oh iya, Nah, dong. Terapi untuk gatal-gatal kan ada belerangnya kan. Nah, kamu nggak gatal-gatal kan? iya, enggak, aman, aman. Nah, jadi Kalau saya nggak nilai itu negatif ya, ya. itu kan di pekarangan belakang rumah orang, Iya, ya, iya. bukan di ruang tamu, bukan tempat suci, tempat sholat dan segala Iya, macam. oke ya. Nah kalau itu digoreng-goreng ya, ya makanan itu mesti digoreng dulu baru enak gitu. Kalau nggak digoreng Jadi ya. Oke, sekarang kita kawan-kawan udah bersama Bang Sukur nih. Nah, Bang Sukur lihat nih, jadi insecure aku nih. Karena gimana ya, lihat langsung face-nya Bang Sukur nih. Ternyata berisi, tampan, tinggi, putih, white. Jadi terasa gimana gitu kan. Jadi Bang Sukur sehat ya Bang Sukur? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk kayaknya nih ya. Lumayan. Sangat sibuk kayaknya, lagi capek juga kayaknya nih ya. Tapi kita nggak akan lama-lama Bang Sukur, ya. Mungkin 15-20 menit lah Bang Sukur ya. Jadi Bang Sukur ini kan sekarang lagi ini ya, lagi apa tuh, di kursi DPRD, DPD ya, DPD RI ya. Nah, DPD RI kan itu kelasnya udah nasional tuh ya. Jadi dibandingkan kebetulan sekarang Bang Sukur maju di bupati nih. Nah, itu kan logikanya nih Bang Sukur, orang awam seperti saya, kok DPD ke bupati itu apakah nggak turun kelas gitu Bang Sukur? Nah itu coba biar saya ini paham Bang Sukur, gimana tuh? Ya sekarang kita nggak bicara kelasnya. Oh ya, oke. Tapi bicara manfaatnya. Oh iya, dong. Benar. Jadi begini, memang banyak orang kasih masukan dengan saya itu, Pak Syukur, ini nggak rugi ya. Nah, kalau bicara politik, bicara pengabdian, kita nggak kenal kata rugi. Ya. Kalau bicara rugi, maka nggak ketemu rumusnya. Ya. Nah, kan tadi Mas bilang DPD itu sudah nasional. Bukan nasional, DPD itu adalah lembaga tinggi negara. Nah, iya. Dan kedudukan sama dengan presiden, sama-sama lembaga tinggi negara. Kok mau kembali ke daerah? Nah, tentu pertimbangan banyak hal. Ya, terutama memang saya masih muda. Tentu dengan harapan, dengan tenaga yang masih kuat, pemikiran dan semacam, inilah saat yang tepat saya untuk kembali ke daerah untuk membantu daerah saya. Nah, tapi kalau berpikir untuk pribadi saya, tadi bicaranya untung, rugi, ya benar ya itu. pasti rugi. Ya, benar. Tapi ini kan pengabdian itu nggak kenal namanya kata rugi. Artinya ini dibutuhkan sebuah pengabdian supaya kita bisa membantu masyarakat kita. Oh, jadi kita nih mengedepankan manfaatnya dulu. Iya. Insya Allah. Mudah-mudahan masyarakat Merangin bersyukur punya bupati namanya Syukur kan begitu. Alhamdulillah syukur juga gitu. Oke Bang Syukur, kayaknya saya baru nangkep kan. Oh, ternyata Bang Syukur ini cari manfaatnya kan untuk Merangin tentunya ya Bang Syukur ya. Jadi yang berikutnya nih Bang Syukur. Tapi bukan berarti DPD itu tidak bermanfaat ya. Nah, ini jangan sampai digoreng. Jangan sampai ya, benar. Jadi intinya manfaat untuk Merangin itu lebih luas nanti ya. Nah, jadi gini Bang Syukur. Bang Syukur kan memang udah kayaknya track recordnya memang udah di ini ya, terus menyatu dengan masyarakat kan. Dengan strategi segala macam yang ada di Bang Syukur sendiri. Apa sih Bang Syukur yang bisa Bang Syukur bukan kasih ya, Bang Syukur nanti rencanakan planning untuk globalnya, untuk Merangin Bang Syukur, gimana? Jadi begini, sebelum saya balik ke Merangin ini, sebelum berpikir untuk bertapa ya selama 5 tahun di Merangin ke depan, tentu kalau menjadi bupati itu kan nggak bisa kemana-mana. Ya benar. Tidak boleh meninggalkan tempat. Jadi lama 5 tahun itu betul-betul berada di Merangin untuk membantu masyarakat. Kita ini kan kabupaten paling tua Mas, ya. Dan kabupaten juga luas, dan sumber daya alamnya cukup bagus, sumber daya manusianya cukup bagus. Memang bukan tidak ada pemimpin yang baik begitu ya, tapi paling tidak kita berharap ke depan ini bisa lebih baik. Nah, saya melihat potensi itu banyak di Merangin, tinggal bagaimana kita manajemennya mengaturnya. Nah, ya benar itu. Termasuk potensi-potensi kita yang ada. Ya tentu bagaimanapun yang harus kita perbaiki, pertama pelayanan publiknya, pelayanan pemerintahnya terhadap kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua,
memang bicara soal infrastruktur. Nah, kita sampai hari ini kalau saya cek data, jalan kita yang bagus itu hanya sekitar 400 km. Artinya rusak parah itu hampir 200 km. Kemudian yang rusak sedang dan ringan itu juga mencapai hampir 400 km. Ya, tadi saya kesini aja banyak lubang terus, Bang. Iya, sekali-sekali lubang itu bergoyang bikin. cepat ganti soknya. Nah, artinya ini PR kita masih besar ke depan. Iya. Yang kedua, kita ini punya sumber APBD kita sangat lemah ya. Atau bilang dari yang kita lihat sekarang itu hanya sekitar 1,4 atau 1,6 gitu ya. Nah, artinya kebutuhan belanja pegawai langsung saja sudah mencapai 800 sampai 900 miliar. Nah, artinya yang bisa sekarang itu hanya sekitar berapa? Nah, kita butuh dorongan dari pusat. Nah, harapan saya dengan sampai 15 tahun saya di Jakarta sebagai anggota DPD, tentu ada lobang-lobang nih, ada pintu-pintu yang kita masuki dan kita ajak untuk mereka kembali ke daerah. Paham. Wisata kita cukup bagus. Nah, cuman kan kita pengen ke depan ini dikelola dengan baik. Apalagi sekarang media sosial banyak. Ini mesti anak-anak milenial yang YouTuber ini mesti kita manfaatkan. Iya, Bang. Manfaatkan terus, Bang. Nah, manfaatkan sebagai pengabdian dia juga sama-sama berkorban untuk daerah. Begitu tuh, Mas. Emang aku baru tahu nih strateginya nih. Wah, luar biasa Bang Syukur berarti ya. Sekarang yang selanjutnya, Bang. Karena tadi Bang udah nangkep lah saya, karena memang Bang Syukur udah berapa tahun di Jakarta ini? 15 tahun. 15 tahun. Wah, 15 tahun itu bukan. Dan terpilih lagi loh, Mas. Lah itu. Saya tahu itu kepilih lagi. Iya. Lah udah kepilih lagi ke bupati. Udah ada orang mau ninggalin kan? Itu. Saya mau ninggalin itu. Kalau aku enggak, Mas. Lanjut lagi Bang Syukur nih. Bang Syukur ini kan ini ya terkait potensi wisata nih. Khususnya kita ke arah Jangkat nih. Arah Jangkat tuh banyak banget wisata. Apalagi yang tahu, yang sekarang orang udah itu kan sentral udah tahu di mana-mana itu tentang Danau Pauh ya, Pati 4 segala macam. Nah, ada posisi emang benar-benar potensi wisatanya yang luar biasa yang belum digali, bahkan belum pernah orang ke situ, masih terbengkalai. Nah, gimana itu untuk kedepannya, Bang? Ya. Memang kita ini wisata kita ini luar biasa sebenarnya, baik yang alami maupun yang dibentuk ya. Benar. Ya, seperti ini kan dibentuk nih, ya, dibentuk desa faktor alam. Hampir setiap kecamatan saya lihat punya potensi wisata yang luar biasa. Ya, benar. Nah, tinggal ke depan memang kita harus kemas dengan baik supaya ini menjadi salah satu sumber ekonomi masyarakat kita. Nah, yang kedua Mas bilang ada sumber-sumber pariwisata kita yang belum tergarap. Iya. Nah, ini nanti kita datakan mana yang menjadi skala prioritas untuk menjadi wisata-wisata yang harus kita unggulan. Artinya ada yang kelas nasional, ada wisata lokal dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita butuh sekarang adalah kerjasama dengan kawan-kawan kalangan Z, kawan-kawan milenial, YouTuber. Ini sama-sama kita dorong. Ini kan soal wisata kan soal jasa ya. Iya, benar. Soal promosi dan semacam. Kayak saya ini, saya nggak tahu nih, baru tahu ada di sini kan. Nah, akhirnya saya merasa nyaman duduk di sini. Nah, ini kan tinggal bagaimana kita mengemaskan. Nah, saya berharap pemerintah hadir untuk membantu itu. Di samping infrastruktur untuk ke pariwisatanya. Edukasi pada masyarakat supaya ini bisa dijaga, ini potensi. Nah, jadi masyarakat sendiri juga memahami bahwa ini wisata di tempat-tempat mereka luar biasa. Gitu. Dan masyarakat lokal juga harus mencintai itu. Nah, kita kan butuh uluran tangan sama-sama nih. Nah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat maupun kawan-kawan dari YouTuber dan lain sebagainya. Gitu. Iya, tapi akan sedikit cerita ya Bang Syukur ya. Di Desa Tuo ini ada air panas yang jaraknya dekat sebenarnya. Itu ada air terjun juga, bisa untuk mandi, bisa untuk kolam renang, bisa untuk terapi untuk gatal-gatal kan ada belerangnya kan. Nah, kamu nggak gatal-gatal kan? Iya, enggak, aman. Nah, jadi ini nih kurang lebih mungkin 15 menit masuk dari jalan aspal kan. Nah, ini nyampe sekarang ini belum tergarap sama sekali, bahkan belum ada sih komunikasi sama Bang Eko kan, di Geopark ya, dia membantu juga. Nah, tapi untuk pribadi Bang Syukur nih untuk ke depan. Nah, ini bukan seandainya, emang kalau jadi bupati ini apa tuh yang mau dilaksanakan untuk potensi tadi, Bang? Yang terbengkalai lah ininya, yang khusus nanti. Maka tadi saya bilang kita harus ada data-data yang menjadi skala prioritas. Skala prioritas itu maksudnya ada yang menjadi hal-hal yang harus diutamakan. Ini apa kelemahannya? Kenapa orang di sini masalah wisatanya apa? Oh, ternyata nggak ada jalannya. Nah, iya benar. Nggak ada infrastruktur jalan. Nah, paling tidak
kalaupun kita tidak mampu bikin jalan aspal semua, paling tidak akses orang ke wisata itu lancar. Nah ini harus kita lakukan. Jadi jangan orang merasa ke tempat wisata nggak nyaman. Nah, yang penting dia bisa sampai pada tempat wisata dengan lancar, aman dan nyaman. Begitu. Benar, emang aksesnya emang jelek sih. Betul. Mana berbatu, mana tebing, udah. Pokoknya ya semoga aja Bang Syukur lancar ya. Amin, amin. Lancar, kita sama-sama suka dan kita juga benar-benar kita mencapai apa yang kita harapkan. Nah, intinya itu. Oke Bang Syukur, kita ini kan warga Merangi ini, aku kan orang yang nggak tahu sih, banyak orang saya nggak tahu. Sama itu penduduk masyarakat Merangin khususnya di Desa Tuwo. Ini saya bercerita tentang dilema di bawah ya. Dilema di bawah ini di perkebunan. Di perkebunan ini ada warga-warga yang banyak pendatang memang. Dan saya berkaitan dengan dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan ini terbengkalai Bang Syukur. Itu emang aksesnya benar-benar nggak memungkinkan. Dari jalan utama, aspal, jalan hitam ini, ke dalam, itu memakan waktu hampir seharian itu untuk jalan. Jadi kita di sana swadaya udah mendirikan sekolah sebenarnya, sekolah. Tapi di wilayah TNKS begitu. Jadi di sini nggak masuk dalam inilah TNKS lah intinya ya. Di situ kami mendirikan fasilitas umum ya, sekolahan, masjid segala macam. Dan itu berkembang. Tapi untuk swadaya. Nah, kira-kira Bang Syukur, itu bisa nggak sih campur tangan pemerintahan masuk ke dalam itu? Jadi begini, ada dua hal yang mesti kita paham. Pertama, kalau bicara soal dunia pendidikan, itu nggak ada batasnya. Ya, dimanapun kita bisa menuntut ilmu dengan cara apapun ya, yang sesuai dengan aturan-aturan. Nah, yang kedua, masalah pendatang, suku, buat saya itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya. Yang di Merangin ini yang ada itu hanya beda keturunan aja. Merangin ini keturunan Jawa, keturunan Padang, Batak dan sebagainya. Ya. Dan saya pengen jadi bupati yang utuh. Ya, yang utuh itu artinya jadi pemimpin yang utuh untuk semua masyarakat saya. Diperlakukan dengan adil. Ya, perlakuan adil sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi prioritas dan segala macam. Kemudian akses ini yang kita pertegas adalah sebagai akses supaya ini akses semua lancar. Ya, tidak ada hambatan orang tidak bisa sekolah karena jalannya putus, orang tidak bisa ke Bangkoi karena jalannya putus dan macam. Ini target kita harus selesai pada tingkat itu. Artinya komitmen kita akses semua ini harus lancar untuk masyarakat kita, baik di dunia pendidikan, wisata, ekonomi dan sebagainya harus lancar. Tinggal persoalan kita, apakah boleh nih di lahan TNKS? Nah, ini perlu konsultasi dengan Menteri Kehutanan. Bagaimanapun kalau bicara TNKS tentu banyak persoalan ya. Nah ini saya tidak bisa ngomong kalau bicara soal yang berada di lahan TNKS. Tergantung mau nggak mereka melepaskan itu untuk pendidikannya. Tentu inilah peran pemerintah nanti untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat terhadap lahan yang dipakai untuk pendidikan. Supaya kalau sudah boleh maka anggaran itu bisa masuk. Ya benar. Tapi kalau masih TNKS tentu tidak boleh. Nah, jadi masalah ke depannya. Oh iya Bang. Oke Bang Syukur, kita nggak usah pusing-pusing gitu kan berkelumit masalah ini ya. Ya semua orang itu punya masalah ya Bang. Jadi ada nih, aku kan pengiat media sosial juga nih. Waktu baca di media sosial di Merangin Bersuara kalau nggak salah. Bang Syukur nih kan ada di meme Bang Syukur nih masalah sendal jepit nih. Beberapa hari yang lalu nih. Jadi obrolan di media sosial di Facebook kan. Jadi media ini kan bisa menampung yang Bang Syukur nggak tahu nih ya. di foto sama orang itu jadi bahan obrolan di share berapa kali itu udahan. Nah, sekarang nih yang saya tanyain Bang Syukur, gimana sih perasaan Bang Syukur ketika banyak bulian terus ya stigma negatif dari yang lain gitu kan, gimana tuh? Kalau saya nggak nilai itu negatif ya. Itu kan di pekarangan belakang rumah orang, ya bukan di ruang tamu, bukan tempat suci, tempat sholat dan segala macam. Nah kalau itu digoreng-goreng ya makanan itu mesti digoreng dulu baru enak gitu. Kalau nggak digoreng konsumsi banyak kok. Kecuali saya pakai sendal di tempat ibadah. Kemudian ya orang kan sukanya begitu ya, tapi buat saya karena orang politik, buat saya tidak ada masalah karena memang
kalau orang tuh sudah nggak senang, sudah nggak suka, nah ini kan menjadi persoalan. Yang kita mau sekarang orang suka, bukan nggak suka. Iya, bener itu. Oke, Bang Syukur, mungkin kayaknya cukup lagi dulu ya, Bang Syukur ya. Siapa tahu nanti kita ada lagi obrolan lagi ya, Bang Syukur ya. Jadi saya minta maaf juga Bang Syukur kalau ada salah kata-kata dan pertanyaan yang nggak berkenan, saya mohon maaf. Kawan-kawan juga cukup ini dulu, nanti kita lanjut lagi di lain waktu lagi di Dak Citalang Channel. Jadi kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Oh jadi rame ya sendal itu? Oh.